wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum kita memulai taklim ini, terlebih dahulu marilah kita baca basmalah bersama-sama. Untuk acara pertama, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang akan dibawakan oleh Ibu JJ. Kepada Ibu JJ Nur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dan dirinya dan dari keduanya Allah mengkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ibu Jenur. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji John Hardy dengan tema keseimbangan peran suami dan istri agar rumah tangga harmonis. Kepada Bapak Haji John Hardy kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini nampaknya karena barusan hujan kemudian lagi dingin-dingin sehingga menjawab salamnya terasa adem gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin yang berbahagia dan semoga selalu di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya kita berada di dalam majlis yang insya Allah sangat mulia ini. Walaupun tadi sempat dak-dikduk gitu ya, karena hujan mungkin bisa berpengaruh terhadap kehadiran ibu-ibu, tapi alhamdulillah ternyata cukup banyak yang hadir. 1, 2, 3, 19 60 orang kurang lebih dikit. Ya masih. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia minal zulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita kepada alam yang bercahaya. Ibu-ibu, saya terus terang kagok dan grogi ini memberikan tausiah di depan ibu-ibu sekarang. Ya, dan saya merasa menjadi ABG. ABG itu artinya atas bawah gemetaran gitu. Karena saya sudah sangat lama tidak berbicara di depan ibu-ibu. Terakhir saya bertausiah di hadapan ibu-ibu ini tahun 2015, bayangkan. Tahun 2015 berarti 7 tahun yang lalu. Saya sudah lupa cara-cara memberikan tausiah itu, malah sudah lupa saya kepada ibu-ibu. Tapi tidak apa-apa, kita bicara-bicara santai-santai saja, yang ringan-ringan saja, dan topik sengaja kita ambil juga yang tidak berat-berat, yakni bagaimana cara kita membagi peran antara ayah, ibu, terutama suami dan istri ya, di dalam membina rumah tangga. Tadi sebelumnya saya izinkan saya mengucapkan selamat dululah kepada Majelis Taklim yang baru terbentuk ya, baru terpilih kembali, Bu Lilis Hanif terpilih kembali. Insyaallah mudah-mudahan majelis taklim kita semakin berkembang, semakin maju, dan terus terang saya cukup appreciate ya, cukup menikmati kegiatan-kegiatan majelis taklim, terutama waktu kita sering majelis taklim itu rajin ya mengadakan GMT, kemudian pengajian-pengajian majelis taklim yang boleh diikuti bapak-bapak. Saya selalu hadir itu, ya kan? Ya, niatnya sih nemani ibu sehari aja. Nah, mudah-mudahan bisa kembali masa-masa kejayaan majelis taklim itu. Ibu-ibu yang berbahagia, kita tadi sudah dibacakan oleh Ibu Izan surat An-Nisa ayat 1, di mana Allah semula menciptakan manusia itu dari satu, yakni Adam. Kemudian dari Adam diciptakan Allah istri beliau, Siti Hawa. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa ini dinikahkan oleh Allah di surga, ya kan? Dinikahkan oleh Allah, kemudian diturunkan ke bumi. Di bumi beliau beranak, kemudian anak-anak beliau membentuk keluarga.
lahir lagi anak-anak, kemudian terus-menerus membentuk keluarga. Sampailah kita di sini keluarga-keluarga. Ya kan? Jadi intinya adalah bahwa kita membentuk keluarga untuk menghasilkan keturunan. Nah, itu inti dari surat An-Nisa ayat 1 tadi, bahwa kita berkembang biak karena kita membentuk keluarga-keluarga. Namun apakah cukup hanya sekedar kita beranak pinak sampai berkembang? Apakah cukup sampai di situ? Kalau perkawinan itu hanya sekedar beranak pinak, maaf cakap ya, untuk beranak pinak. Dulu ada teman saya mengatakan, kalau untuk hanya sekedar punya anak, ngapain kawin gitu. Artinya tanpa kawin pun orang bisa punya anak. Sebagaimana sekarang di negara-negara barat itu orang sudah tidak perlu lagi kenal siapa ayah, ya kan? Tidak kenal lagi siapa ayah, yang penting anak lahir. Kemudian kalau kita lihat lagi, hewan-hewan juga beranak, ya kan? Hewan-hewan juga beranak. Ada, kalau kita lihat, kucing punya anak, begitu beranak, si bapaknya justru tidak rela melihat anaknya, dia ingin selalu membunuh anaknya. Si bapak kucing itu berkeluarga cara kucing, ya kan? Ada lagi yang beranak pinak seperti burung gagak. Nah, jadi burung gagak itu dia begitu menetaskan telurnya, burung gagak itu ternyata dia sangat benci kepada anak-anaknya. Ya, bugat namanya. Bugat. Kenapa ibu atau orang tua si burung gagak itu benci kepada anak-anaknya? Karena burung gagak itu kan hitam. Tiba-tiba dilihatnya anaknya bule kabeh gitu loh. Putih-putih semua. Wah, curiga dia. Ini jangan-jangan nih hasil ini nih gitu kan. Hasil dengan tetangga ini kok putih gitu. Akhirnya anak-anaknya ditinggal, ya kan? Tidak bertanggung jawab dia terhadap anak-anaknya. Hanya karena kasih Allah lah kemudian anak-anak burung gagak itu diberi rezeki. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, setan pun beranak, iblis pun ternyata beranak juga. Nah, apakah manusia beranaknya akan seperti itu? Ternyata tidak. Manusia dengan anak dan keturunannya nanti suatu saat diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ya kan? Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau si anak nanti masuk neraka sementara orang tuanya soleh-soleh, haji umroh, ya kan? Kemudian taat ke majlis taklim, taat menghadiri pengajian di mana-mana, rajin bersedekah, orang tuanya masuk surga, si anaknya tidak masuk surga, mau masuk neraka, si anaknya teriak, "Wahai Allah, tolong seret orang tua saya ke neraka." Kenapa? Karena pada saat di dunia dulu mereka sibuk beribadah untuk mereka lupa mendidik saya. Artinya apa? Anak-anak itu kita pertanggungjawabkan, ya kan? Kita mempertanggungjawabkan anak-anak itu. Demikian juga dosa istri, ya, dosa istri itu kalau suaminya tidak melakukan pembinaan kepada istri, kemudian istrinya nanti berdosa. Misalnya dosa karena tidak menutup aurat, dosa karena tidak menjaga kehormatan keluarga, dan suaminya tidak mengajarkannya, tidak mendidiknya, maka nanti dosa istri itu ikut ditanggung oleh suami. Jadi kita manusia ini tidak bisa berkeluarga seperti itu saja, ya kan? Karena kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, dalam pertanggungjawaban itulah perlu adanya kerjasama di dalam berkeluarga, terutama kerjasama suami dan
istri, ya kan? Nah, dalam hal ini saya akan mencoba melihat dari perspektif ya, dari sudut pandang mewakili para suami, ya kan? Mewakili para suami namanya. Kalau di sinetron Indosiar, nah, saya rajin juga menontonnya itu ada kan suara hati istri kan. Nah, nanti akan saya sampaikan juga suara hati suami, seperti yang suami-suami cerita selama ini gitu kan. Mungkin WA grupnya nggak sampai ke ibu-ibu, ya kan? Mungkin pada saat ngobrol-ngobrol di warung, ngobrol di kantor, ibu-ibu nggak dengar. Nah, nanti saya sampaikan suara hati suami. Peran yang berat, paling berat peran di dalam keluarga itu adalah peran suami, ya, karena suami adalah penanggung jawab dalam keluarga. Dia sebagai keluarga, dan begitu dia ijab kabul, maka seluruh hidup istrinya dunia akhirat jadi tanggung jawabnya, jadi sangat berat. Termasuk tugas suami adalah memberikan nafkah kepada istri, ya kan? Memberikan nafkah terhadap istri. Nah, dalam melakukan tanggung jawabnya, suami itu selalu harus berpatokan kepada apa disampaikan oleh Allah SWT. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka. Itu yang paling berat tugas suami, ya kan? Nah, di lain pihak suami juga bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, dalam melakukan mencari nafkah ini, suami rela melakukan apapun, ya. Coba ibu-ibu perhatikan ya, pada saat suami tidur, mungkin bunyi napas itu udah nggak beraturan itu. Kenapa nggak beraturan? Karena dia lelah bekerja, mungkin juga dia stres. Bagi orang-orang kantoran, ya kan? Seperti saya misalnya, saya di kantor sering dimarahi atasan, ya, sering konflik dengan teman-teman sekerja kadangkala, sering konflik dengan pelanggan, ya kan? Belum lagi di jalan menghadapi bahaya, banyak yang kita pikirkan. Belum lagi ketakutan begitu lihat struk gaji, sudah struk duluan, ya kan? Struk duluan dia, karena lihat struk gaji. Kenapa? Takut dibawa pulang struk gaji ini. Gimana mau ceritain ini, gaji tinggal segini, gaji misalnya 5 juta, potong, tinggal 1,5 juta, mau ngomong apa nih sama di rumah? Coba bagi yang suaminya, maaf cakap misalnya, pekerja bangunan, ya, itu kan luar biasa. Saya sering perhatikan bagaimana tukang itu bekerja, ya, Pak Salam dan kawan-kawan itu dia menyabung nyawa itu, nyawa yang dia sabung. Dia kadang-kadang meniti tempat berbahaya, dia bisa tertimpa oleh bangunan, bahan bangunan, dia kemudian mengangkat yang berat-berat, ya kan, mengaduk semen, nyampe di rumah dia lelah, ya, dia lelah nyampe di rumah, ya kan. Nah, kalau suaminya guru misalnya, seperti Pak Wahid, itu juga tidak ringan, ya kan, kan Bu Asep kan guru juga, bagaimana harus mempersiapkan bahan pelajaran, kemudian menghadapi murid-muridnya nakal, ya kan, serba salah, dimarahi nanti didatangi orang tuanya, gak dimarahi dia ngacau, ya kan, berat tugasnya. Apalagi mau sopir angkot, apapun lah, tugas suami dalam mencari nafkah itu tidak ada yang ringan. Nah, oleh karena itu wajar dong, nah itu kan, wajar dong kalau suami pengen punya partner dalam membina keluarga yang seiring sejalan, yang cocok, ya kan? Yang cocok. Nah, seperti apa cocoknya? Nah, ini yang perlu kita kaji. Coba kalau kita lihat, kalau kita dengar, siapa yang pernah
mendengar lagu Ebit G. Ade. Ya. Aku pernah punya cita-cita hidup jadi petani kecil. Petani kecil cuman, cita-citanya jadi petani kecil. Tapi dia punya syarat istri. Di lagunya itu disebutkan, istriku harus cantik, lincah dan gesit. Nah, ya kan? Harus cantik, lincah, gesit. Tapi dia juga harus cerdik dan pintar. Nah, harus cerdik dan pintar. Itu baru petani kecil. Ya kan? Baru petani kecil, dia sudah minta persyaratan istri yang sedemikian. Ya kan? Apalagi suaminya seorang perwira di TNI, suaminya perwira di polisi, pejabat di pemerintahan. Ya, itu aja petani kecil aja sudah pengen istri yang ini. Apalagi seorang pengusaha seperti Pak Ijan, pengusaha sukses, dia tentu pengen istri yang bisa mengimbanginya gitu. Ya kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita suami istri itu memang tidak dilahirkan sama, berasal dari latar belakang yang saling berbeda. Ya kan? Seperti saya baru ketemu dengan Ibu Sihari setelah Ibu Sihari umur 26 tahun. Berarti 26 tahun sebelumnya dia ada di mana? Ya kan? Dia ada di mana? Itu dia ditempa oleh berbagai pengalaman, oleh berbagai kisah, termasuk garis keturunan, termasuk ini. Tiba-tiba ketemu, pasti banyak ketidaksamaan. Itu aja baru sesuku kami. Ya, baru sesuku. Kalau yang misalnya janda, Jawa Sunda maksudnya, nah, seperti Pak Wahid, Bu Wahid, itu sudah beda suku. Sudah besar lagi, makin besar perbedaannya, ya kan? Apalagi yang nikahnya beda kebangsaan, satu warga negara Inggris, satu warga negara Indonesia, itu semakin besar perbedaannya. Belum lagi perbedaan hobi, perbedaan karakter. Dia tidak mungkin bisa disatukan, tapi bisa dicari persamaan-persamaan, dicari kecocokan-kecocokan. Nah, rata-rata rumah tangga, orang-orang yang gagal berumah tangga, orang-orang yang gagal berumah tangga adalah senantiasa terbawa kepada perbedaan. Ya, senantiasa larut dalam perbedaan yang dibawa sebelum menikah, tidak mencari persamaan-persamaan setelah menikah, tidak mencari kecocokan-kecocokan, menyatukan gelombang. Nah, situ. Jadi penelitian para ahli mengatakan bahwa musuh utama perkawinan, ya, musuh utama perkawinan itu adalah kebiasaan yang terus-menerus dipelihara. Ya, kebiasaan yang terus-menerus dipelihara itu musuh utama perkawinan. Makanya coba sekarang ini makin banyak rumah tangga yang akhirnya berantakan. Kenapa? Yang mereka sibuk selalu dengan kebiasaan lama, dengan perbedaan lama, kemudian tidak mencari persamaan-persamaan, mencari kecocokan-kecocokan. Kecocokan seperti apa? Ya kan? Kecocokan seperti apa? Nah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah itu sudah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kita bisa membayangkan surga itu seperti apa. Nah, digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana penduduk surga itu? Penduduk surga itu adalah saling berkasih sayang, kemudian saling menebar salam, kemudian berbicara lemah lembut, ya kan? Berbicara lemah lembut, penuh khidmat, ya kan? Jauh dari kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghina, kata-kata yang melecehkan, membuli, menggunjing. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana penduduk Al-Quran itu. Jadi kita bisa menghadirkan surga kecil di dalam rumah tangga kita, seperti baiti jannati adalah saling berkasih sayang.
Itulah kenapa setiap ada orang yang mau menikah, kita doakan semoga menjadi keluarga yang samara, ya kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu rumah tangga yang adem, tentram. Mawaddah yang penuh kasih sayang, ya, penuh cinta. Kemudian warahmah, penuh kasih sayang. Selalu kita doakan, karena itu gambaran dari surga kecil. Yang kedua, surga kecil, dalam surga itu seperti apa? Di situ wanitanya adalah bidadari. Jadi bidadari itu bisa turun ke bumi, bisa. Ibu-ibu lah bidadari dalam rumah tangga, ya kan? Nah, seperti apa bidadari? Digambarkan juga dalam Al-Quran. Bidadari, dan digambarkan juga oleh hadis Rasulullah. Bidadari itu adalah cantik jelita. Ya, kata Rasulullah, kalau bidadari itu mengeluarkan kelingkingnya saja ke bumi, ya, kelingkingnya saja ke bumi, maka bumi ini jadi redup malu, karena tidak ada apa-apa kalau dibandingkan bidadari itu, ya kan? Kalau bidadari itu mengibaskan rambutnya atau mengibaskan selendangnya, maka bumi ini jadi harum. Bisakah ibu-ibu menjadi bidadari rumah? Bisa, ya kan? Ya, saya seperti ini gimana? Ya, tidak melihat fisik existing, tapi coba dilihat bahwa bidadari di rumah adalah bidadari, istri yang suka bersolek, ya kan? Kalau di rumah dia selalu mempercantik diri. Jangan terbalik. Kalau keluar rumah dia seperti ratu, tapi kalau dalam rumah seperti hantu, katanya. Sehingga kata Bendewa kan, kamu seperti hantu, gitu kan. Kemarin tuh ada di TikTok ya, diliatin ya. Jadi ada si istri pengen nakut-nakutin suaminya, dia bergaya seperti hantu kan. Istrinya nggak takut, suaminya nggak takut. Tapi begitu lihatan wajah aslinya, baru suami takut. Oh, ternyata aslinya kayak hantu beneran gitu. Nah, jadi istri yang bidadari yang turun ke bumi itu dalam bentuk istri adalah istri yang rajin bersolek. Untuk siapa? Untuk suaminya. Ya. Ada cerita di radio MKFM saya dengar, ada seorang ketua yayasan Umi Maktum. Itu yayasan orang-orang buta. Ketuanya Pak Dadang kalau salah saya. Pak Dadang ini tunanetra, buta. Tapi di rumahnya istrinya selalu bersolek di depan Pak Dadang ini. Padahal Pak Dadang ini buta, ya kan? Istrinya selalu bersolek. Sampai orang nanya ke istrinya kemudian, ibu kenapa sih bersolek-solek? Tuh ibu kayak apapun suami ibu nggak tahu. Tapi apa jawab istrinya? Saya bersolek karena diperintah oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah dan Rasul, bukan karena supaya saya dilihat oleh suami saya. Tapi dia memperlihatkan bahwa dia bersolek di depan suaminya dalam rangka dia mengabdi kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Demikian juga bidadari itu bagaimana dinukilkan oleh Allah, dinukilkan oleh Allah. Dia berbicara lemah lembut. Nah, seperti tadi juga berbicara lemah lembut bidadari itu. Ya. Walaupun mungkin suaminya udah mulai rada-rada budek misalnya kan, tapi tetap dia bersuara lemah lembut. Ya. Kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk surga. Ya, jangankan masuk surga, bau surga pun istri tidak akan pernah dapat. Yang bagaimana? Yang selalu mengeraskan suara kepada suaminya. Itu. Jadi bidadari itu bisa turun ke bumi dalam keluarga, yakni yang selalu berbicara lemah lembut. Yang ketiga, digambarkan oleh Allah, bidadari itu adalah yang tidak
pernah ya, yang tidak pernah ya dijamah oleh laki-laki lain kecuali oleh suaminya. Ya, jangan seperti seperti barang dagangan yang dijual orang di tengah pasar yang habis dipegang orang lewat aja. Tahu kan kalau orang jual limau atau jual jeruk, ini jeruk apa nih Pak? Ambil satu, berapa? Pegang semua. Siapa yang lewat pegang. Nah, istri yang bidadari adalah yang tidak mudah dia dengan laki-laki lain, ya kan? Yang tidak mudah dia dengan laki-laki lain. Ini kadang-kadang kan ada juga mau cakap laki-laki bangga dia kalau istrinya pergi sama sanu, hari ini pergi sama sanu, pergi dibiarin aja dengan alasan karena pekerjaan, dengan alasan karena udah kenal lah, udah teman dan sebagainya, udah kawan. Nah, ini bukan gambaran bidadari di surga. Bidadari yang turun itu adalah bidadari istri yang selalu menjaga kehormatannya dan menjaga kehormatan rumah tangganya dengan tidak sampai menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan dari suaminya. Sekarang ini statistik juga menunjukkan seperti itu, ya kan? Keretakan rumah tangga karena hadirnya, kalau laki-laki ini will yang hadir, kalau perempuan pil yang hadir, pria idaman lain. Wah, itu kan pria idaman lain sudah hadir, nah dirusak rumah tangga. Nah, itu kalau bidadari, gambaran bidadari adalah gambaran istri yang tidak dijamah, mau cakap tidak dijamah oleh laki. Termasuk misalnya salam-salaman, ya, salaman yang bukan muhrim, kata ulama-ulama itu haram, tidak dibolehkan. Jadi kalau ibu-ibu mau salaman dengan laki-laki lain, kode aja gini tangan, jangan salaman gini. Nama siapa? Mariani. Wah, dengan senang gini. Nah, itu. Tapi ada satu lagi, nah yang ciri yang keempat bidadari surga itu ada satu lagi. Tapi saya nggak tahu ibu-ibu di sini ikhlas nggak? Disampaikan atau enggak nih? Disampaikan atau enggak? Saya takut ibu-ibu enggak ikhlas. Yakni seorang laki-laki punya banyak bidadari nanti di surga. Ya kan? Punya banyak bidadari nanti di surga. Menurut riwayat, ya, satu orang laki-laki yang masuk surga itu punya 70 bidadari. Ya. Nah, kalau bidadari itu turun ke bumi, diturunkan ke bumi, seorang laki-laki boleh sampai 4 saja bidadari. Nah, ini tidak ikhlas ibu-ibu. Ya. Jadi diizinkan oleh Allah latihan punya bidadari, ya kan? Latihan punya bidadari dulu. Jadi kalau ada yang istrinya lebih dari satu, jangan dimarahi, dia latihan. Nanti di surga tuh dia punya 70 bidadari. Kalau ibu-ibu masuk surga juga, jadi kalau ibu-ibu nanti masuk surga dan ibu-ibu jadi bidadari juga, ibu-ibu jadi bidadari yang nomor 1 plus 70 lagi, jadi 71, ya kan? Nah, sekarang mau belajarlah, kalau mau masuk surga juga nanti belajar bergabung dengan bidadari yang 70 nanti. Sekarang cukup dengan 3 bidadari saja. Nah, itu gambaran-gambaran kalau rumah tangga baiti jannati, ya kan? Yakni satu tadi, rumah tangga yang diliputi dengan cinta kasih, saling berkasih sayang, saling mencintai, saling adem, ya kan? Nah, itu. Kemudian selanjutnya, ini kita sampai jam berapa biasanya? Jam 5 ya? Oh, waduh, panjang, bahan nggak saya siapkan nih. Kemudian, nah ini mudah sebenarnya kan kalau secara teori, kalau yang keempat, syarat yang keempat tadi mungkin beratlah sama ibu-ibu, tapi 3 syarat itu sebenarnya bisa tidak diterapkan dengan oleh ibu-ibu berada dalam rumah tangga sehingga ibu-ibu menjadi bidadari
di dunia. Seperti yang kata UJ ya, engkaulah bidadari surgaku, gitu kan? Bahwa istri itu adalah gambar bidadari. Bisa enggak? Nah, ternyata ini ada beberapa pengalaman, ya, ada beberapa pengalaman yang saya alami. Jadi pernah sekali, ya, ada kumpulan jemaah, ya, ada suami istri di situ. Ustadznya berkata begini, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita suami istri ini selalu mendapat berkah di dunia, ya, dan diberi rahmat oleh Allah di dunia. Serentak bapak-bapak semua, amin. Kemudian si ustaz nambah lagi, dan dikumpulkan lagi oleh Allah di surganya. Gak ada amin. Ya, kok gak ada amin ini? Saya juga heran, kok gak ada amin? Saya bisa nanya ke sebelah, kenapa kok gak aminin? Masa itu aja, di dunia aja udah rasa neraka, apalagi di surga. Ternyata dia sudah merasa tidak merasakan baiti janati, dia merasakan berada di neraka di dunia ini, ya kan? Nah, ada satu lagi. Jadi kepada beberapa bapak saya cerita gini, jadi ada ngeluh karena badannya sakit-sakit. Yang satu ngeluh karena sakit sakit darah tinggi, ada yang mengeluh sakitnya badan lemah terus, pokok banyak lah. Ada yang karena asam urat. Jadi saya bilang gini, Pak, tahu enggak bahwa sebenarnya yang bikin kita sehat itu adalah cinta kasih? Betul Pak Jon. Kok Pak Jon tahu? Iya, karena saya kan juga merasakan cinta kasih. Saya bilang, nah, Bapak pengen sembuh enggak? Iya. Berusahalah jatuh cinta berkali-kali. Ya, wah, setuju itu kan? Setuju katanya. Berusahalah jatuh cinta berkali-kali. Karena jatuh cinta itu, saya bilang, menurut psikologi itu akan memperbaiki struktur hormon orang. Kemudian jantungnya jadi bagus, ginjalnya jadi bagus, detak darahnya bagus, otaknya jadi bagus, pikirannya jadi cerdas. Kalau orang jatuh cinta, mau Pak jatuh cinta berkali-kali, saya setuju itu Pak Jon. Tapi pada orang yang sama, enggak. Kalau orang sama, saya satu ini aja udah pusing. Malah ada yang cerita gini, dia trimpalin, tahu enggak Pak Jon? Ada yang masuk neraka katanya, lagi diazab dari neraka. Si bapak ini, dipukul-pukul sama malaikat, ampun-ampunan dia. Kemudian dia bilang gini, wahai malaikat, izinkanlah saya hidup ke dunia lagi, saya akan beribadah sebaik-baiknya, saya akan taat. Nah, si malaikat bilang gini, ini jok ya. Si malaikat bilang gini, boleh, kamu akan diturunkan lagi ke dunia, tapi cuma syaratnya satu. Apa syaratnya malaikat? Istrimu harus yang dulu istrimu katanya. Biarlah, nggak usah lah malaikat, saya bilang diazab lagi aja daripada ketemu istri yang dulu. Ampun, lebih neraka daripada neraka katanya. Ya kan? Kenapa seperti itu? Berarti ada istri yang gagal menciptakan suasana surga di rumahnya, istri yang gagal menjadi bidadari di rumahnya. Akhirnya komentar si bapak-bapak seperti itu, ya kan? Nah, ada lagi anekdot. Kenapa si istri itu gagal menjadi bidadari? Nah, ada anekdot lagi. Jadi suami istri ini, si suami dia nggak tahan, setiap sebentar diomelin terus sama istrinya. Nggak tahan dia. Karena saking nggak tahannya, akhirnya si istrinya oleh suami ini dibuang ke sumur. Sumur itu banyak hantu, banyak setannya, banyak hantu sumur itu. Dimasukkanlah istrinya ke dalam sumur. Mampus loh.
Biar kamu di sumur itu. Tidak lama setelah itu keluar hantu-hantu dari sumur itu, setan-setan itu dari sumur. Kaget si suami, loh kamu siapa aja? Aku setan sumur ini, sudah ribuan tahun aku di sini. Itu wanita itu siapa itu katanya? Nggak tahan aku kena mulutnya katanya. Jadi bukan hanya suami, si setan pun nggak kuat dengar ininya omelan si istri itu. Nggak kuat aku katanya. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Tengku Zulkarnain, salah satu kegagalan istri menjadi bidadari surga adalah satu tadi, gagal mempertahankan kelemah lembutannya. Ya kan? Walaupun kata Umar bin Khattab, ya kita maklum lah dengan istri ngomel itu kita maklum. Jadi udah dengar ya ibu, Umar bin Khattab itu kan seorang khalifah. Beliau itu kalau berjalan di luar, setan aja minggir. Musuh-musuh takut dengan Umar bin Khattab. Dan beliau jadi khalifah. Nah suatu kali ada rakyatnya mau berkonsultasi dengan beliau. Beliau mau datang ke rumah si umat ini mau datang ke rumah Umar bin Khattab. Si umat ini dia menceritakan, karena dia menceritakan mau berkeluh kesah dengan Umar bin Khattab. Dia tidak tahan dengan sikap istrinya. Itu loh. Ngomel terus, mencaci, pemalas, nggak mau masak, segala macam. Nggak mau dandan. Dia mau ceritakan kisahnya ke Umar bin Khattab, mau mengeluh. Pas mau ketuk pintu rumah Umar bin Khattab, si laki-laki ini tertegun. Hah, apa ini? Ternyata di dalam Umar bin Khattab ini lagi nunduk, lagi gini, lagi domel-domel istrinya, ya kan? Lagi domel-domel istrinya. Nah, setelah selesai, si laki-laki ini tidak berani masuk, dia pulang. Ternyata dilihat oleh Umar, Fulan, sini, kamu mau apa? Aku sebenarnya Umar, aku mau datang berkeluh kesah kepadamu. Aku diperlakukan istriku, aku udah tidak tahan dengan perlakuan istriku. Tapi setelah aku mau ketuk pintu, engkau pun juga lagi ngomel-omeli oleh istrimu, tapi kamu diam. Engkau diam saja, wahai Umar, ada apa? Kata Umar bin Khattab, istri kita itu dia sudah capek. Dia sudah capek melahirkan anak-anak kita. Dia sudah capek mengurus rumah kita, mencucikan pakaian kita, memasakkan masakan kita. Kemudian dia setiap bulan harus keluar darah haidnya. Jadi wajar kalau dia emosional. Dengar sajalah katanya. Dengar saja. Oh gitu ya kata Umar. Tapi ibu-ibu yang berbahagia, berapa orang laki-laki di dunia ini yang sekuat Umar? Ya kan? Berapa? Suami ibu-ibu sekuat Umar enggak kalau dinin terus? Kayak waktu berapa tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu sempat heboh kan? Sempat heboh, suami memutilasi istrinya. Sudah dibunuh, dipotong-potong, dimasukkan karung, dibuang. Ternyata apa? Setelah diperiksa si suami, dia bilang, saya nggak tahan, setiap hari diomelin. Nah, dia kalau suka ngomel-ngomel itu ternyata bukan hanya gagal menjadi bidadari, tapi juga bisa merubah suami menjadi pembunuh ternyata. Ya. Nah, untungnya bapak-bapak di Gereja Mitra baik-baik semua, sehingga kalau diomelin dia larinya ke masjid. Dia larinya ke masjid kan, baca-baca Quran. Tapi baca Qurannya keras-keras, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nggak kuat. Kalau mau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, belum ada. Untung nggak lari ke tetangga kan itu kan. Nah, itu. Nah terakhir saya ini kan, kemarin tuh ada yang cerita ke saya. Ternyata kita berumah tangga punya istri itu, istri kita
ada 4 tahap katanya. Oh, baru ini pelajaran baru. Apa itu? Tahap 5 tahun. Waktu saat pacaran istri kita nih seperti bidadari, selalu bersolek, manis, tingkah lakunya lemah lembut, penurut, patuh, luar biasa, ya kan? Dikasih apapun tidak pernah nolak, dikasih bakso nggih, ya kan? Diajak makan kuaci, yes, ya, tidak diajak ke restoran mewah pun tidak apa-apa, senang pada masa pacaran. Setelah nikah, 5 tahun menikah pertama, 5 tahun pertama menikah, suasana pacaran masih ada. Dia masih seperti, maaf cakap, istri kita ini sudah seperti adik kita atau pembantu kita, nurut, patuh, ya kan? Tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes. 5 tahun pertama katanya. Kemudian 5 tahun kedua, nah mulai nih, dia mulai seperti menjadi teman. Teman apa? Dia merasa sejajar dengan kita, ya, sejajar dengan kita, sama besar dengan kita sekarang. Sudah mulai berani membantah, sudah mulai berani tidak mengikuti perintah-perintah, sudah mulai berani keluar sedikit-sedikit aslinya. Oh gitu ya. 5 tahun ketiga, jadi artinya setelah 11 tahun sampai 15 tahun menikah, dia sudah seperti atasan kita. Ya, kenapa gitu? Karena dia udah berani perintah-perintah kita, berani periksa-periksa setiap kita pulang. Aduh non bu, setiap kita pulang dia sudah berani nanyain kita, dari mana, tadi pergi sama siapa, ya kan? Kemudian bawa uang berapa, tadi ngerjain apa saja. Kadang-kadang nanyain, rambut siapa ini. Dia sudah menjadi atasan kita, perintah dan setor, kan? Setor penuh ke dia, ada apa-apa setor. Oh ya. Setelah 15 tahun, 16 tahun selanjutnya, dia ternyata jadi musuh kita. Kenapa gitu? Karena ternyata kalau laki-laki gagal membina istri setelah 15 tahun menikah, maka laki-laki ini bisa masuk neraka. Ya kan, bisa masuk neraka. Oh, ya, karena si istri dia sudah seperti musuh. Benar dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran kan mengatakan bahwa anak dan istrimu itu bisa jadi musuh, karena bisa membawa suami ini ke neraka. Ya, kalau yang kerja di kantor udah mulai bosan kan, miskin terus, gaji pas-pasan, dipotong-potong utang lagi, ya, potong utang, kebutuhan makin meningkat, ya kan? Usia-usia di atas 40 kan kebutuhan makin meningkat, ya, kebutuhan kesehatan makin meningkat kan? Ada facialnya, ada senam-senamnya, ada vitamin-vitamin. Sementara penghasilan istri, sementara penghasilan suami tidak banyak signifikan naiknya, ya kan? Sudah mulai itu cari ke penghasilan tambahan, udah terima aja itu, pandai-pandailah dikit tuh. Keluarga orang sebelah rumah kita itu pangkatnya jauh di bawah bapak, kenapa kok hartanya lebih banyak? Pintar-pintar lah katanya. Nah, akhirnya suami terdorong masuk neraka. Jadi si istri berubah menjadi lawan, ya, musuh. Nah, ini tentu jauh dari gambaran bidadari tadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini khusus nih, sedikit lagi saya tambahkan, khusus bagi istri yang suaminya berkarir. Pertama istrinya berkarir, suami berkarir. Kalau suaminya maaf cakap, kalau dari dulu kerjanya itu aja sampai sekarang kan tidak berkarir, ya. Tapi ada suami yang berkarir, misalnya pengusaha, ya, itu berkarir itu. Sekarang dia pengusaha kecil dulu, kemudian usahanya jadi besar,
setelah besar usahanya beranak pinak, itu berkarir. Ada lagi kalau yang suaminya merintis karir, dia orang kantoran, pada saat dia nikah dengan ibu-ibu, dia pangkatnya masih kroco, ya kan? Pangkatnya masih kroco. Kalau dia Pak Bukhari, pada saat dia nikah dengan Bu Bukhari, dia baru waktu itu letnan, letda ya, atau ibda sekarang namanya, atau apa namanya. Nah, lama-lama kan berkarir beliau-beliau itu, ya kan? Pada saat bertemu dengan ibu, nah kalau ibu tidak mengupgrade diri, ibu lama-lama tertinggal dari suami, ya kan? Suami pulang, dia sudah membawa persoalan-persoalan baru di tempat kerjanya karena karirnya meningkat. Tiba-tiba ibu masih ngomong masalah yang pernikahan 20 tahun yang lalu, sama aja ngomong tiap hari. Itu aja setiap pulang. Yang bawang habis lah, yang minyak habis lah, yang kloset bocor. Itu aja dari dulu, sejak nikah sampai sekarang ngomongnya. Tidak di-upgrade. Lama-lama, padahal suami kan butuh, ya. Suami ini butuh teman di rumah. Dia pengen istrinya itu adalah temannya di rumah. Nah, kan dia pengen ada ngobrol yang nyambung. Ini bagaimana nih ngobrol nyambung? Nah, karena itu ibu-ibu harus selalu mengupgrade juga. Lucunya, nah itulah lucunya. Nah, suaminya karirnya sudah meningkat, si istri tadi apa? Setelah sekian tahun, 15 tahun menjadi atasan kan? Si istri ini tidak mengupgrade diri. Sekolahnya tetap yang itu juga, pengetahuan tetap yang itu juga. Dia membayangkan suaminya masih tetap itu juga, tapi dia merasa atasan dari suaminya. Ya, suami sudah pangkat kolonel, dia merasa lebih jenderal, brigjen dia di rumah. Sementara sekolahnya tidak pernah nambah. Terjadi gap yang luar biasa. Akhirnya, ibu-ibu, nah di sini yang sering ternyata suami jadi nggak betah pulang. Dan dia kan di kantor atau di tempat kerja, dia kemudian ketemu dengan orang-orang yang nyekrup kerjanya. Kalau istri dari dulu tidak suka berias diri, tidak mau jadi bidadari rumah, dia kemudian di kantor ketemu dengan wanita-wanita yang bening, ya kan? Yang baunya harum seperti malaikat tarampeh, istilah kampung kami itu, seperti bidadari harumnya. Kemudian setiap bicara nyambung, karena kan satu kerjaan nyambung. Nah itu di situ terjadi. Jadi bagi ibu-ibu yang suaminya berkarir, ya kan, yang berkarir, jangan lupa selalu upgrade diri. Minimal meningkatkan kemampuan diri, minimal selalu menambah pengetahuan. Tapi jangan berubah menjadi atasan suami. Maksudnya kalau suami itu dia pengen, dia capek di kantor, capek di tempat kerjanya, dia pengen cepat-cepat pulang, dia ketemu dengan bidadarinya di rumah, dia berkeluh kesah. Di sini nyambung. Ya. Jangan sampai dia berkeluh kesah. Ya, coba Nabi Muhammad SAW waktu beliau ketakutan pulang dari Gua Hira setelah didatangi oleh malaikat Jibril menerima wahyu pertama, Rasulullah kan ketakutan, ya kan? Sampai di rumah Rasulullah ini apa? Beliau tidak ngomong banyak, tidak bercerita kepada Siti Khadijah. Beliau yang bilang, qaddimuni, selimuti aku. Nah, kalau ibu-ibu di sini, kalau suami pulang bawa masalah kayak gitu, mau ngomong apa? Apa yang terjadi? Ngomong gitu. Maka dia tadi sudah dibilang jangan mancing juga, toh kan? Dia mancing, luka tangannya, nyampe di rumah minta ansaplas, belum nggak ansaplas yang dicariin, diinterogasi suami ini. Maka dari tadi udah bilang jangan mancing, nih ini akibatnya. Suami akhirnya makin parah penyakitnya. Nah itu ibu-ibu yang berbahagia. Keinginan suami adalah dia ketemu temannya di rumah, karena tidak ada yang bisa mendengar cerita suami secara ikhlas, secara tulus kecuali istri.
Nah, kalau dia cerita ke orang lain di luar, bayar. Dia datang ke psikolog. Ya, dia karena kan ada juga tuh suami nggak bisa lagi cerita di rumah, akhirnya dia datang ke psikolog, bayar. Psikolog bayar, ya kan? Atau dia datang ke lawyer kayak saya, bayar, ya kan? Kalau cerita masalah bayar, saya orang bayaran, gitu. Ya kan? Dia carilah tempat yang gratis di rumah, yang bikin dia kemudian sejuk. Karena nasihat orang lain tuh tidak ada yang paling mengerti dengan suami kecuali istri, ya kan? Istri yang paling ngerti dengan suami. Jadi jangan biarkan suami karena dia tidak punya tempat curhatan di rumah, lalu si suami cari tempat curhatan di luar, gitu. Jadi peran istri satu adalah sebagai teman, kemudian jadilah ibu dari suami. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin itu beliau stres kalau dia kan Menteri Kesehatan kan berat tanggung jawabnya. Dia kalau di rumah dia tidak ngomong apa-apa, dia selalu memeluk dia selalu minta dipeluk istrinya. Jadi bukan dia memeluk istrinya, dia selalu minta dipeluk oleh istrinya. Nah, istrinya di situ dia bersifat keibuan. Dia perlakukan suaminya nih, dia perlakukan sebagai ibu. Memperlakukan maksudnya itu memberi kesejukan. Bukan kalau memperlakukan istri sebagai ibu kan dosa ya, li'an dosa. Tapi dia tampil seakan-akan tempat berlindungnya suami, telah memberikan kesejukan. Jadi kalau ibu-ibu, ya, misalnya Bu Yudo tiba-tiba datang, langsung gini ke Bu Yudo, jangan manjai, jangan kolokan, pada dia stres, ya kan? Dia stres tempat kerjanya, ya. Nah, makanya saya ke Ibu Sari juga pernah ngomong itu, udah Bu, gini aja, kita bagi peran aja. Kalau masalah kerja biar ayah ngurus, karena ayah di kerjaan itu sekolahnya ada, ya banyak tempaannya, ya, biar masalah kerjaan biar ayah. Tapi kalau ayah pulang, tolong ibu beri kesejukan, ya kan? Kita laki-laki itu manja. Nah, jadi kalau datang suami ibu manja, dia jangan bilang, oh ini apa nih, gitu. Kolokan. Gitu. Sesekali dia WA ya, hai sayang, lagi ngapain sayangku? Oh apa ini, gitu. Kok baru kali ini dicurigain? Nah itu ibu-ibu yang berbahagia. Satu, jadilah baiti jannati itu, jadilah istri yang bidadari ada di dunia. Apa itu bidadari? Suka bersolek, kemudian berkata lemah lembut, kemudian tidak mudah dijamah oleh laki-laki lain. Dan yang keempat, tidak saya sebutkan lagi ya. Yang keempat. Itu. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut doa Pak Haji. Ila Ibrahim Nabi Karim Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات آمين يا قادر الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada tanya jawab, insya Allah saya siap. Ya. Silakan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Depannya tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Haji John yang telah menyampaikan tausiahnya pada sore ini.